Pagi hari, ketika geliat kehidupan dimulai, seperti biasa, petani pergi ke ladang-ladang dan pesawahan. Tanah yang subur, indah dan permai. Itu sebabnya daerah ini disebut Sumedang. Kilometer di sebelah timur Bandung, Sumedang di masa lalu pernah menjadi pusat pemerintahan di Tatar Sunda. Sebuah kota dengan sejarah yang unik, dengan bukti-bukti yang tak jauh dari pusat kota. Museum ini mengambil nama seorang tokoh yang amat dihormati oleh orang-orang Sumedang, seorang raja dari Sumedang Larang bernama Prabu Gesan Ulun. Sesungguhnya di masa lalu tempat ini merupakan pusat pemerintahan para bupati di Sumedang. Komplek kabupatian ini dibangun pada awal abad ke-18 oleh Pangeran Rangga Gempol III atau lebih dikenal sebagai Pangeran Panembahan dan mulai dipergunakan pada tahun 1706 ketika putranya Adipati Tanumaja menggantikannya sebagai Nalendra di Sumedang. Di sini kita temukan benda-benda peninggalan masa lalu yang tak ternilai harganya dan merupakan jendela bagi kita untuk melihat ke masa lalu. Ini adalah Bumi Kaler yang dalam bahasa Sunda artinya rumah di sebelah timur, tempat kediaman para istri-istri bupati yang memerintah di Sumedang. Bangunan ini didirikan pada tahun 1850 dan sampai saat ini masih tetap berdiri sebagaimana aslinya. Kereta Nagapaksi merupakan kendaraan yang digunakan oleh para Nalendra Sumedang, khususnya di masa pemerintahan Pangeran Surya Kusuma Adinata. Di museum ini terdapat pula beberapa gamelan yang sudah melewati masa ratusan tahun, yang tetap terpelihara serta digunakan untuk mewarisi budaya adiluhung. Hidup para bangsawan di masa lalu dapat dilihat melalui perabotan rumah tangganya yang bergaya Eropa. Di sini pun akan kita temukan manuskrip-manuskrip tua yang tak ternilai harganya. Isinya bagi jendela yang membawa kita ke masa lalu, melihat kejayaan para leluhur orang-orang Sumedang, bagaimana filosofi hidup mereka di masa lalu. Manuskrip kebanyakan ditulis dalam huruf Sunda atau Arab Pegon, digurat dengan alat tulis sederhana yang oleh masyarakat Sunda disebut harupat. Harupat terbuat dari lidi no yang dijadikan mata pena, kemudian dicelupkan ke dalam tinta sebelum diguratkan di atas kertas. Peninggalan lain yang tak kalah berharganya adalah pusaka-pusaka yang pernah digunakan para Nalendra Sumedang dari masa kerajaan Sumedang Larang sampai ke Kabupatian Sumedang. Pusaka ini menunjukkan betapa besar dan tingginya budaya mereka di masa lalu. Bahkan pusaka asli masyarakat Sunda yang disebut bujang tersimpan di museum ini, termasuk senjata-senjata untuk kaum wanita di masa lalu. Tapi yang kita lihat berikut ini justru membuktikan bahwa Sumedang bukan sekedar kabupaten biasa, melainkan titisan atau penerus sebuah kerajaan besar di Tatar Sunda. Mahkota yang terbuat dari emas murni ini
dan dinamakan Makuta Binokasi. Berasal dari kerajaan Pajajaran yang pernah jaya di Tatar Sunda di sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Kenapa mahkota itu sampai berada di tangan orang Sumedang? Apa hubungan antara Sumedang dengan Pajajaran? Semua akan dibahas bila kita telusuri jejak langkah para leluhur Sumedang di masa lalu.